Gue inget banget, hari pertama gue di Geneva, gue keluar apartemen jam 7 malam buat beli makan. Pintunya tutup. Supermarket sebelah tutup. Minimarket tutup. Bahkan warung kebab tutup. Gue berdiri di tengah jalan, bingung. Dalam hati gue mikir, wait, ini lagi ada event apa sih kok semua pada tutup? Masih COVID kah di sini? Guys, di Jakarta tuh Indomaret itu bahkan buka 24 jam. Lu bisa beli Indomie jam 3 pagi sambil sarungan aja, nggak ada yang judge. Warteg buka sampai malam, nasi padang, ada juga yang buka sesi malam. Bahkan kalau lu desperate, ada GoFood yang siap antar sampai depan pintu lu jam berapapun. Di Jenewa, jam 7 malam adalah seperti kamu ada di dalam game Silent Hill. Semua tutup. Iya, semuanya. Kalau lu nggak belanja siang hari, ya selamat menikmati roti kering di rumah. Oke, terus gue akhirnya nemu satu resto kebab yang masih buka. Gue pesen menu standar kebab sama Coke. Harganya 25 Swiss franc. Itu sekitar 500.000 rupiah untuk kebab. Dan Coke, gue ngelihat struknya literally mikir, ini salah cetak apa gimana. Di Jakarta, uang segitu bisa buat makan sebulan di warteg langganan. Nasi, lauk 2-3 macem, sambal, tempe, tahu, plus bisa ngobrol sama mas-masnya. Di sini, ya 500.000 itu buat sekali makan doang. Gue pulang ke apartemen sambil ngelus dada. Gue mikir, gimana ceritanya gue survive di sini? Terus ada lagi yang bikin gue culture shock soal ketepatan waktu. Bukan tepat waktu versi Indonesia ya guys. Tepat waktu versi Swiss itu literally tepat. Kalau meeting jam 2 siang, lo harus datang jam 2 siang. Bukan jam 2 lewat 5 menit, atau bukan juga jam 2 lewat 2 menit. Jam 2.00 nggak pakai titik atau koma. Gue inget ada meeting pertama gue di kantor. Gue datang jam 10.2, cuma telat 2 menit. Semua orang udah duduk, semua orang ngeliatin gue. Tatapannya itu kayak gue telat sejam gitu loh. Di Jakarta, telat 30 menit mah masih standard operating procedure. Malah kalau lu datang tepat waktu, yang lain belum pada datang. Lu jadi yang awkward sendiri nunggu sambil scroll Instagram. Terus ada yang bikin gua aneh banget, tram di Geneva itu seringnya sepi senyap. Maksud gua, orang-orangnya diem semua, nggak ngobrol, nggak nelpon. Apalagi kalau lu duduk di tram bagian depan tram. Kegaduhan lu di titik itu dianggap mengganggu konsentrasi driver. Semua sibuk baca buku atau lihat HP atau saling tatap-tatapan gitu. Yang ada boleh bunyi cuman lonceng tram aja kayaknya. Di Jakarta, naik Transjakarta tuh kayak naik konser. Ada yang ngobrol kenceng, ada yang nelpon sambil teriak, ada soundtrack kehidupan gitu loh. Di Jenewa, silent mode semuanya. Kalau batuk jadinya cuman ngedehem aja gitu ya. Oh, dan ini yang paling bikin shock. Hari Minggu di Swiss, literally semua tutup. Supermarket tutup, toko tutup, mall tutup. Bahkan Migros, supermarket terbesar di sini, juga ikutan tutup. Hari Minggu itu beneran hari istirahat. Maksudnya, kalau lu lupa beli groceries hari Sabtu, ya lu puasa deh hari Minggu. Di Jakarta, Minggu itu justru peak day. Mall rame, pasar rame, warteg buka, GoFood masih standby.
Satu-satunya kalau ada urgensi pengen beli sesuatu, toko yang buka di hari Minggu adanya di bandara atau di stasiun kereta antar kota. Gue inget banget pengen makan telur dan gue ke bandara dong. Iya, gue ke bandara cuman buat beli telur. Gue keliling Geneva nyari toko yang buka. Nggak ada. Iya, dalam perkara beli telur aja kayaknya gue harus planning, nggak bisa dadakan gitu. Terus bahasa, gue dateng ke Geneva dengan bekal bahasa Inggris yang ya lumayan lah. Tapi di sini orang-orang ngomong Prancis, bonjour, merci, s'il vous plaît, semua Prancis. Gue inget banget ada satu toko bakery yang gue datengin. Bapak penjaga tokonya nanya sesuatu dalam bahasa Prancis. Gue cuma bisa senyum sambil bilang, sorry, I don't speak French. Dia ngeliatin gua dan bilang no English, ternyata dia nggak bisa bahasa Inggris. Jadinya kita tatap-tatapan aja, nggak jadi beli. Soalnya gue juga perlu nanya, ini rotinya pakai topping apa aja gitu. Di Indonesia, bahasa Inggris aja udah dianggap keren. Kalau lo ngomong Inggris di warteg, abang-abangnya respect. Di sini, bahasa Inggris itu nggak bisa terlalu diandalkan. Kalau lo nggak bisa Prancis, ya good luck deh. Cuman bisa belanja di supermarket yang mainstream aja di tengah kota. Kalau pengen ngerasain sensasi belanja di lapak tradisional di pinggiran kota gitu, kebanyakan dari mereka nggak bisa bahasa Inggris. Atau pakai bahasa Inggris seadanya. Jadi, setelah beberapa minggu, gue mulai ngerti ini bukan tentang Swiss yang lebih baik atau Indonesia yang lebih santai. Ini tentang sistem yang beda, budaya yang beda, prioritas yang beda. Di Swiss, orang menghargai waktu, menghargai privacy, menghargai istirahat. Mereka tutup toko jam 7 malam bukan karena males, tapi karena mereka percaya hidup nggak cuma kerja. Di Indonesia, kita lebih fleksibel, lebih spontan, lebih hidup di momen, dan dua-duanya punya nilai masing-masing. Sekarang, gue udah mulai adapt. Gue punya meal planning yang gue tulis di Excel. Gue yang di Jakarta nggak pernah planning makan besok, sekarang planning seminggu ke depan. Gue sekarang datang meeting 5 menit lebih awal. Bukan karena gue jadi orang Swiss, tapi ya biar nggak dijudge. Dan gue belajar bahasa Perancis pelan-pelan. Sekarang gue udah bisa pesen roti tanpa harus pakai bahasa isyarat. Tapi gue tetap kangen Indomaret di jam 3 pagi yang serasa toko milik sendiri. Gue kangen spontanitas. Guys, culture shock itu nggak enak. Lu ngerasa lost. Lu ngerasa everything is wrong. Tapi itu juga kesempatan. Kesempatan buat belajar. Buat ngelihat dunia dari perspektif yang beda. Buat ngehargain apa yang lo punya dan apa yang orang lain punya. Geneva ngajarin gue soal disiplin, soal planning, soal work-life balance. Jakarta ngajarin gue soal flexibility, soal spontanitas, soal hidup yang gak terlalu rigid. Dan gue bersyukur gue bisa ngerasain dua-duanya. Jadi, kalau lo lagi ngerasain culture shock dimanapun lo berada, ingat, it's okay to feel lost, it's okay to miss home, tapi tetap buka mata, tetap belajar. Karena di ujung perjalanan ini, lo bakal jadi versi lo yang lebih bijak dan lebih kaya. Bukan kaya dari duit Swiss franc ya, tapi kaya dari pengalaman. Oke guys, that's it untuk episode kali ini. Sukses
untuk kalian semua, dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.